Salam perjuangan dari kami, Balige Academy, ya, di tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, ya, supaya saya tuntaskan ini videonya satu-satu sampai bukti yang ke-30, ya, sebagai dokumentasi digital. Kalau ada yang perlu juga edukasi bagi mereka yang memerlukannya, ya, bahwa pernah terjadi rekayasa, ya, terhadap barang bukti digital yang begitu tragis, ya, begitu sadis, tragis dan brutal yang pernah terjadi di Republik yang sangat kita cintai ini, ya, Republik Indonesia ini, di mana para pahlawan dulu, ya, telah memperjuangkan agar ada keadilan di Republik ini, tetapi faktanya adalah banyak pengkhianat NKRI, pengkhianat Republik, ya, seperti Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto ini yang memanfaatkan jabatannya, keahliannya, bukan untuk menegakkan kebenaran, ya, tetapi justru, ya, berbohong, menipu, merekayasa, ya, menggiring opini, ya, dan memanfaatkan situasi di mana orang-orang lain tidak paham, ya, seperti para hakim. Dan para jaksa ini juga mendukung, ya, rekayasa tersebut, ya, mendukung dan memastikan bahwa fakta rekayasa yang disajikan Muhammad Nuh ini adalah fakta hukum, fakta persidangan, ya. Keenam jaksa ini, Ardhito Muardi, Sandi Handika, ya, terus siapa lagi itu, Hari Wibowo, ya, terus Sugi Karvalo, Wahyu Oktaviandi, Mailani Wubung, ya, beberapa di antara mereka justru menempati posisi yang kian penting, ya. Pernah kepala Kejaksaan Negeri Bandung, kepala Kejaksaan Negeri Pusat, ya, kepala Kejaksaan Negeri daerah-daerah lain, dan sekarang Aspidum, Adspitsus, dan mereka adalah orang-orang yang menggunakan, ya, menampilkan, menyajikan video hasil rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar ini, ya, tidak mempertanyakan sedikit pun, ya, karena mereka ingin menang atau memang mereka berkomplot. Kan kita tidak tahu, makanya perlu disidang. Untuk membuktikan para jaksa ini sudah tahu sebelumnya video direkayasa atau tidak. Sidanglah Pak Kapolri itu, Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Pecat. Ya, gitu loh Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jangan pernah menganggap kasus ini akan selesai dan telah selesai. Meskipun sudah inkrah, kami tidak setuju inkrah berdasarkan bukti rekayasa, titik, begitu loh Jenderal. Nggak terima kami, gitu. Kami tidak terima keadilan. Apa itu? Keadilan apa itu kalau menang curang? Keadilan apa itu Jenderal? Apakah Republik ini dibangun dengan kecurangan? No, begitu loh Jenderal. Ya, tangkaplah Muhammad Nual Azhar, sekarang Kombes Pol. Selalu saya serukan begitu. Dia ini sudah pengkhianat rakyat, digaji oleh rakyat, ya, difasilitasi oleh rakyat. Bahkan laboratorium puslap forensik digital juga dibiayai oleh rakyat, tetapi digunakan untuk merekayasa, untuk merugikan rakyat. Seharusnya untuk menegakkan kebenaran, keadilan, tetapi dia pakai, harus dihukum, diadili, supaya kita bedah, Jenderal. Siapa yang menyuruh dia? Siapa yang disuruh dia? Siapa saja yang terlibat berkomplot? Biar dibuktikan apakah para jaksa ini sudah mengetahui sebelumnya berkomplot untuk menggiring para hakim. Di situ harus dibuktikan, Jenderal.
Gitu loh Pak Jenderal. Anda kan sebentar lagi pensiun. Jangan ditinggalkan masalah ini gitu loh. Nanti Anda menyesal setelah pensiun. Gitu loh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bagaimana Pak? Janganlah diam saja biar dikupas ini di apa namanya di analisa, dikaji siapa yang menyuruh Muhammad Noel Azhar ini gitu loh Pak Jenderal. Jangan menganggap ini pernah berhenti karena sudah inkrah. Inkrah kan karena hakim-hakimnya tidak paham rekayasa video ini. Dia hanya periksa-periksa berkas. Berkas inilah, berkas itu oke, sudah sesuai. Tanda tangan, inkrah. PK1, PK2, kasasi. Mereka kan nggak paham, namanya aja sarjana hukum. Nggak paham, saya yang paham dan ahli-ahli lain, Pak Jenderal. Rekayasa anak buah Anda ini yang bernama Muhammad Nur Al-Azhar dan seorang sipil, ya, Christopher Harimanrianto yang perusahaannya dia direktur utama ini, Pak Jenderal. Perusahaan yang sering melakukan pelatihan, pengadaan barang, audit di Mabes Polri, BNN, Dirjen Pajak dan lain-lain. Bayangkan dia juga makan uang rakyat. Kami sangat kecewa ini Pak Jenderal. Kalau sampai Pak Kapolri ini selesai masa tugasnya dan ini tidak dibenahi bagi kami, ya Pak Jenderal ini, ya apalah ya kata-katanya ya. Ya, titik-titik lah isilah. Biarkanlah dalam hati saya itu yang apa. Dalam otak saya nanti kalau saya bilang kena ITI nanti. Tapi itulah intinya kecewa gitu loh. Kenapa ini tidak dibenahi nyata-nyata? Muhammad Nual Azhar, anak buah Anda sekarang, seorang kombespol bekerja di Puslapor Digital dan melakukan rekayasa itu. Saya sudah bilang, Pak Jenderal, ya, Anda nggak usah panggil saya pun. Panggil langsung ahli independen periksa BAP-nya itu sudah pasti kena itu anak buah Anda. Nggak usah perlu saya. Kalau Anda anggap saya bias, ya karena dari pihak pengacara atau pihak Jessica, ya sudah silahkan undang yang memiliki keahlian yang sama. Banyak kok gitu loh. Gampang sekali BAP-nya itu. Anda bisa melihat YouTube Bali G itu ada link yang saya kasih. PowerPoint-nya 30 bukti ilmiah. Itu saja dianalisa oleh para ahli itu. Pasti sepakat dengan saya kalau dia memiliki kompetensi di bidang ini gitu. Karena sudah brutal gitu. Di bukti pertama saja sudah ya. Bagaimana cuma di bukti pertama saja sudah mematikan itu sudah pasti anak buah Anda merekayasa. Kamera 7 dalam rentang waktu yang sama secara spasial resolusinya berbeda. Yang satu 100%, yang satu sekitar 25-26%. Ada reduksi frame dengan cara downscaling. Itu brutal dan primitif itu Pak Jenderal. Apanya? Jadi sampai kapanpun ya dokumentasi digital ini akan tetap ada. Kalau Anda biarkan, ya wajar rakyat itu tidak percaya produk dari puslapor forensik digital sampai sekarang. Gitu. Kalau ini tidak dibenahi, itu kami tidak percaya, apalagi saya yang sudah mengetahui detail seluk-beluk rekayasa dari Muhammad Noel Azhar. Sepanjang dia masih bekerja di Polri, apalagi bekerja di Puslapor Forensik Digital, ya, kami tidak akan percaya apapun kasusnya. Gitu Pak Jenderal. Apalagi saya sudah membidangi ini 30 tahun. Jadi jangan beranggapan Pak Jenderal hanya anak buah Anda saja yang paham ilmu ini. Ya, dosen saya aja dulu tentang image dan video processing tahun 80-an sudah PhD dari Amerika yang mengajari kami. Gitu. Jadi bukan hanya Muhammad Nual Azhar yang bisa paham ini walaupun dia mengaku orang pertama inilah orang pertama itu. Jangan percaya itu, Pak Jenderal. Memangnya Republik ini baru didirikan seolah-olah dia orang pertama.
Itu kan pengakuan aja, cuma sertifikat 40 jam orang pertama itu. Tidak ada ilmu yang bisa dipelajari selama 40 jam. Itu masih introduction itu, gitu. Tool user iyalah 40 jam. Tapi kalau untuk menguasai sebuah cabang ilmu, image dan video processing ini nggak bisa Pak Jenderal cuma belajar 40 jam kursus. Itu cuma tool user introduction, ya pengantar. Kalau apalagi kalau belajar programming, 40 jam itu masih tahu apa itu sintaks dasar itu. Begitulah Pak Jenderal. Kami kecewa kenapa Pak Kapolri ini sampai sekarang diam, ya. Nggak tahu sudah apa, nggak pernah buka TikTok mungkin atau apa medsos yang lain, ya kan? Ya, kami berharap ya bukalah medsos itu, Pak Jenderal. Jangan terlalu sibuk untuk yang lain-lain. Ini dulu prioritaskan. Bagaimana ini kami tidak akan pernah percaya lagi apapun produk mereka. Puslapor digital, forensik digital Mabes Polri sepanjang Muhammad Nur Al-Azhar ini bekerja di sana. Gitu loh. Dan sampai sekarang dia masih berstatus pemeriksa forensik utama. Nah inilah pemirsa, sekali lagi, terjadi lagi kan, ya, produk-produk rekayasa dari Muhammad Nur Al-Azhar itu bukan hanya di Bukti 25 ya, itu Rasmiati, manajer reservasi 28 Juli 2016 dihadirkan sebagai saksi fakta ya. Sebelumnya kamera 3 juga sudah di downscaling dan dibuat grayscale keabuan. Itu di Bukti 25. Terus di Bukti 28 ini ya di kamera 7 ya pukul 18.36 itu juga sudah mengalami kamera 7 ini kamera mahkota itu sudah mengalami penurunan resolusi frame dan berikutnya juga diubah dari 3 kanal YUV menjadi kanal keabuan aja satu kanal. Ini di Rasmiati juga ketika Rasmiati dihadirkan sebagai saksi fakta. Bayangkan ini. Ya, 28 Juli 2016 lagi-lagi para jaksa ini mengkonfirmasi, menanyai saksi fakta dengan hasil video hasil rekayasa. Bahkan kamera 7, kamera mahkota bukan hanya di downscaling ya. Dari ketika dibuka tidak full window, itu pasti bukan 1920 karena lewat BAP-nya pun kita periksa 96576 ya hasil downscaling Muhammad Nual Azhar. Dan itu pun ditambah lagi kerusakan itu ketika ditampilkan ya Rasmiati itu 1836 10 itu tiba-tiba jadi apa namanya grayscale gitu 1836 itu. Padahal di metadatanya 3 kanal kan gitu. Dirusak apa yang terjadi di 1830-an ini kita nggak tahu gitu loh karena sudah dikaburkan setelah dikaburkan juga informasi warna dibuang di kamera CCTV 7 gitu loh. Padahal kalau kita periksa BAP-nya ya 18 sekian 36 itu ya masih ini dalam rentang waktu ini 1717 sampai 1839 itu harusnya 3 kanal color space ya ruang warna YUV harusnya warna dalam rentang ini gitu kan. Sudah di downscaling jadi 96576 frame rate-nya juga di downscaling secara temporal jadi 10 jadi benar-benar rusak ya. Kamera 7 ini saya nggak tahu ya pada saat Rasmiati ini dihadirkan di persidangan folder kamera CCTV 7 ini entah berapa potongan file gitu karena tidak saya dapatkan gitu untuk folder CCTV 7 ya mungkin berubah-berubah ya entah berapa file flash disk punyanya si jaksa ini colok ganti lagi ganti begitu ya karena seiring dengan perjalanan persidangan itu berubah terus jumlah folder isi dari folder itu berubah terus oleh para jaksa ini gitu. Inilah kualitas jaksa yang sekarang menempati posisi penting di negara ini ya di institusi kejaksaan dan kejaksa agung sampai sekarang diam aja ya apa takut terbongkar semua rekayasa ini jadi membuat nama institusi buruk ya baik kejaksaan kehakiman dan
kepolisian kan enggak. Kita kan tidak menyerang institusi. Kita kan oknum. Saya kan mengatakan hanya nama-nama itu saja. Bukan semua jaksa, bukan semua polisi kan. Tapi kan nama-nama jaksa. Nama-nama polisi itu aja. Muhammad Nur Al-Azhar aja kan. Yang kebetulan di saat itu dibawa komando Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016 dan Direktur Reskrimumnya Krisnamurti 2016 kan itu aja. Saya kan tidak menuduh mereka, saya bahkan menuntut mereka untuk membersihkan nama baiknya dan menuntut itu Muhammad Nuh Al-Azhar supaya ditangkap karena telah nyata-nyata menipu mereka berdua. Kan itu aja saya bilang. Kok susah sekali Pak Krisnamurti ya kan? Kalau Anda memang tidak terlibat dalam merekayasa ini dengan Muhammad Nuh Al-Azhar, tuntut begitu loh. Krisnamurti kan gampang. Anda kan direndahkan di situ, ya. Anda direndahkan sebagai komandan di situ kalau Anda nggak terlibat. Ya tuntut, berikan tanggapan keluar gitu loh. Karena saya tidak menuduh Anda, bahkan saya menganjurkan Anda ya untuk menuntut itu Manuel Lazar dan Christopher Harimandrianto gitu loh ya, supaya bersih nama Anda berdua dengan Tito Karnavian bahwa kalian tidak terlibat gitu kan. Gampang sekali sebenarnya, tinggal tuntut Christopher Harimandrianto itu dan Manuel Lazar. Segampang itu responnya yang saya inginkan gitu loh, supaya biar jelas ini menjadi pelajaran bukan hanya di institusi kehakiman ya, para hakim ya yang telah ditipu, juga untuk jaksa, kejaksaan dan untuk para ahli lainnya supaya hati-hati karena ada yang memonitor orang di luar pengadilan gitu loh. Yang terus mempelajari bidang ini bukan hanya ahli di bidang di kepolisian aja yang paham seperti ini ya. Jangan merasa terlalu tinggi kali lah. Banyak juga yang paham di luar sana, cuma nggak berani ngomong. Oke, inilah apanya saya tampilkan di bukti 28 videonya juga ini ya. Nah, ini apanya? Screenshot dari kamera 7 ya, ya dalam rentang tadi yang ditampilkan itu YUP. Metadatanya itu 3 kanal yang ditampilkan sudah di downscaling ya. Kurang rusak lagi bagi Muhammad Noah Lazar. Dihilangkan lagi informasi warna itu ya. Aduh, berkali-kali. Aduh, parah kali ini pengadilan ini ya. Coba kita putarkan ini ya. Nah, ini dia ya Rasmiati 28 Juli 2016 ya, seorang manajer reservasi ya di Cafe Olivia. Itu bayangkanlah mengkonfirmasi jawaban dari saksi fakta ini, tetapi yang digunakan jaksa diputarkan ya. Kalau nggak salah yang memutar itu kalau nggak Jaksa Sandiandika ya Ardhito Muardi yang memegang laptop atau ada operator lain di belakangnya ya. Nah inilah dia 1836 itu langsung grayscale dia. Padahal potongan filenya kan ya sini itu adalah berwarna ya 1717 sampai 1839 itu kan YUV ya color space itu berwarna. Terus kita geret lagi tiba-tiba ada warnanya ini 1723 masih dalam rentang file yang sama ya 1723 kan di dalam rentang ini tiba-tiba berwarna. Pertanyaannya adalah berapa berapa potongan file sih isinya folder CCTV 7 yang ada di tangan jaksa ini ya. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Itulah potongan sembrono ya dipotong-potong yang ini sampai sini itu di downscale, di grayscale kan ya suka-suka mereka lah dan itu terus berubah. Kita tangkap bahasa folder 3, folder 2 isinya berubah ya. Folder CCTV 15-16 tiba-tiba ada pada saat Jessica dihadirkan sebagai terdakwa 28 September 2016. Sebelumnya ketika saksi fakta Agus Triyono dan Maruna Pitupulu itu folder tidak ada ya. Kamera CCTV 15 dan 16. Bayangin hancur kali pokoknya. Begitu. Inilah pekerjaan Ardhito Muardi ya. Dan Haribowo dan lain-lainnya. Inilah parah kali ini. Kalau misalnya Ardimu dituntut oleh jaksa yang serampangan seperti kau, mau nggak kau? Gitu. Aparat negara tapi menuntut serampangan. Bagaimana ini? Digital evidence kalian perlakukan kayak apa? Kayak gorengan. Kayak bungkusan kerupuk kalian taruh.
kapan aja diganti, kapan ditambahkan sesuka kalian. Dan itu tidak ditahu ke persidangan. Padahal ini digital evidence. Kalian ngakunya di persidangan flash disk itu tidak kalian apa-apain. Padahal nyata-nyata berubah. Jumlah folder, isi folder, ya. Sampai sekarang kau Ardito Muardi pengecut kau. Padahal kau apa itu adbisus atau aspidus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tapi mentalitas hancur, ya. Udah, jaksa apa lah kualitas kayak kalian ini lah, coba ini, coba. Udah kabur, ya. Harusnya kau punya kecerdasan dikit kau Ardito Muardi. Bisa kau bedakan kamera yang ada di kasir kok tajam tiba-tiba kamera 7. Tapi itulah kualitasmu mau menang-menangan. Ya kan, semua yang saya sampaikan reduksi reduksi frame, ya, reduksi laju frame, ya, dimensi frame, laju frame, ya, itu kalian abaikan semua. Bahkan muncul deh jari nenek lampir. Enggak lah, ini padahal itu jelas pengeditan ini. Kalau cuma dari TV, kenapa semua TV apa itu? Padahal jelas itu ada itu. Akibat apa? Ya itulah downscaling itu. Akhirnya apa namanya, tepi-tepi objek itu menyatu gitu loh. Jadi memanjang dia, ada pemotongan di situ menimpa dia, overlay antara satu potongan ke potongan video lainnya. Itulah pekerjaannya Muhammad Noor Al-Azhar gitu loh. Kalian jaksa sampai sekarang tega banget sama anak orang sudah 8 tahun di penjara, video CCTV rekayasa, dan sampai sekarang bersembunyi entah di mana kalian satu-satu. Coba lo bayangin. Coba berani kalian keluar, nantang saya coba. Tuntut saya coba. Buktikan bahwa CCTV itu tidak rekayasa. Hah? Pasti takut kalian, karena jelas kalian salah. Begitu terbukti di pengadilan nanti CCTV rekayasa, habislah karir kalian semua. Itulah. 30 ini Ardito Muardi, Sandi Handika, Sugi Karvalo, Hari Ubowo, ya, Wahyu Oktaviandi, dan Malani Wubung. Di kanal Baligi Academy sudah saya upload update-nya. 30 bukti ilmiah. Bantahlah itu kalau bisa. Cari ahli yang bisa membantah. Kalau mereka mau. Mereka harus siap untuk ditertawakan di pengadilan. Ya, inilah pemirsa ya. Kita akan senggol terus para jaksa itu supaya mereka tidak tenang tidur. Saudara sekalian, bukti yang ke 28 ya, kita ada dua lagi, 29 dan 30. Mungkin disitulah saya akhir dalam memberikan video-video bukti-bukti ini. Selanjutnya mungkin akan saya lanjutkan kalau ada waktu, eh, himbauan, seruan-seruan aja lah ya, yang santai-santai ya. Oke, sekian dulu dari kami, Belige Akademi di tepian Danau Toba yang indah. Horas!